Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firmansyah dari D3 Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pergerakan sendi. Baiklah, dimulai dari pengertian sendi, yaitu sendi dapat diartikan sebagai penghubung antar tulang agar tulang tersebut bisa digerakkan. Adapun komponen pembentuk sendi. Ada beberapa komponen pembentuk sendi sebagai berikut, yaitu ada ligamen, suatu jaringan yang memiliki bentuk seperti pita tersusun atas serabut liat yang mengikat antar tulang di bagian sendi serta sebagai penjaga agar tidak terjadi perubahan tempat sewaktu sendi dan tulang mengalami pergerakan. Lalu yang kedua, ada kapsula sendi. Yakni berupa lapisan berbentuk serabut yang melapisi sendi. Dan ada yang ketiga, tulang rawan hialin atau cartilago hialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang. Ada yang keempat, cairan sinovial sebagai pelumas pada kapsula sendi. Lalu ada macam-macam sendi. Berdasarkan sifat pergerakannya, jika dilihat dari sifat pergerakannya, persendian dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya adalah ada sinartosis atau sendi mati, yakni tipe sendi yang tidak dapat digerakkan. Umumnya tulang yang berada di persendian sinartosis dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan hialin. Contoh dari sendi mati adalah sendi antar tulang tengkorak. Lalu yang kedua ada amfiartrosis. Sendi kaku adalah salah satu tipe persendian yang hanya dapat terjadinya kemungkinan sedikit pergerakan. Contoh dari sendi kaku adalah sendi antar tulang rusuk. Ada diartosis atau sendi gerak, merupakan tipe persendian yang bisa menjadikan suatu gerakan menjadi gerakan ke satu arah, dua arah, bahkan segala arah. Contoh dari sendi gerak ini adalah antara lain seperti sendi pada lutut satu arah, ruas telapak tangan dua arah, dan sendi bahu ke segala arah. Oke. Terus berdasarkan arah pergerakannya, beberapa jenis sendi berdasarkan arah pergerakannya diantaranya adalah sebagai berikut. Ada sendi engsel, merupakan sendi yang dapat memungkinkan adanya pergerakan satu arah saja. Umumnya sendi engsel ini hanya dapat ditekuk atau diluruskan. Contoh dari sendi engsel ialah sendi pada tulang lutut dan siku. Siku merupakan sendi engsel. Maka yang kedua, sendi plana adalah salah satu sendi yang dapat memungkinkan adanya pergerakan dua arah. Contoh dari sendi plana adalah sendi pada ruas telapak tangan. Telapak tangan ini merupakan sendi plana. Lalu yang ada yang ketiga, sendi peluru, merupakan sendi yang dapat terjadinya kemungkinan pergerakan segala arah. Contohnya pada paha dan bahu. Shoulder. Sadar ya. Baiklah, selanjutnya ada di sendi putar, suatu sendi yang menggerakkan tulang yang berputar kepada tulang lainnya. Contohnya adalah sendi pada tulang atlas. Tulang atlas ya. Udah tuh, selanjutnya dilanjutkan ke sendi geser, yakni sendi yang bekerja menggerakkan tulang dari satu menggeser tulang yang lainnya.
Contohnya adalah persendian antar tulang karpal. Ada sendi luncur atau sendi acroilidial. Adalah salah satu sendi yang mana pada permukaan tulang sendi terlibat datar atau dengan kata lain sedikit melengkung. Untuk sendi yang satu ini menggabungkan permukaan datar tulang. Contoh dari sendi ini ialah pergelangan tangan. Pergelangan tangan ya. Ada sendi gulung. Merupakan sendi yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan serta bisa mengitari pada porosnya. Contohnya adalah tulang pengumpul dengan hasta. Sendi kondiloid adalah sendi yang bisa digerakkan baik ke samping dan maju mundur, namun tidak mengitari porosnya. Contoh adalah telapak tangan. Lalu ada berdasarkan strukturnya. Jika dilihat dari strukturnya, sendi dapat dibedakan menjadi beberapa sendi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada sendi fibrosa, adalah sendi yang tidak mempunyai tulang rawan. Antara satu tulang dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya adalah di sutura tulang tengkorak. Lalu ada sendi cartilaginosa, merupakan sendi yang pada bagian ujung tulang terhubung oleh kartilago dan disokong oleh ligamen. Sendi kartilago ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada sinkondrosis, adalah sendi yang kesemua persendiannya diliputi tulang rawan. Contohnya sendi costochondral. Dan simfisis, merupakan salah satu sendi yang tulangnya mempunyai hubungan fibrokartilago dan selapis tulang rawan hialin yang menyelimuti permukaan sendi. Contohnya pada bagian simfisis pubis. Lalu ada sendi sinovial, ialah sendi yang mempunyai ruang antar sendi sehingga dapat terjadinya banyak gerakan. Ujung tulangnya dilapisi tulang rawan hilain yang tipis untuk menjaga benturan dan gesekan antar tulang. Contohnya adalah pada tulang lutut, sendi lutut. Oke. Baiklah, segitu saja pemaparan materi tentang pergerakan sendi, macam jenis-jenis pergerakan sendi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.